Pernah nggak sih Anda lihat tanda dilarang buang sampah, tapi persis di bawahnya malah ada tumpukan sampah? Atau mungkin lihat temen yang ogah pakai helm cuma karena takut tatanan rambutnya rusak? Kayaknya kita semua sering lihat yang beginian ya. Nah pertanyaannya, kenapa ya kita tuh kok suka banget ngelanggar aturan? Padahal aturan itu kan jelas-jelas dibuat buat ngelindungin kita sendiri. Oke, buat ngebahas ini kita coba lihat deh beberapa contoh yang ya kayaknya kita semua udah akrab banget deh. Ini diangkat dari sebuah pembalasan yang menarik banget baru-baru ini. Contoh paling gampang, tanda dilarang buang sampah. Tulisannya jelas, tujuannya baik. Tapi anehnya, justru di bawah tanda itu sampahnya numpuk. Kayak sengaja gitu ya kan? Nah ini tuh ternyata bukan cuma soal jorok atau kebiasaan jelek aja. Tapi ada cerminan sesuatu yang lebih dalam di baliknya. Atau ini deh, aturan pakai helm. Tujuannya kan cuma satu, nyelamatin nyawa kita. Tapi seringnya, apa yang kita pikirin? Aduh, nanti rambut gue rusak. Ini tuh pertarungan klasik banget antara mikirin keselamatan jangka panjang sama kenyamanan sesaat. Dan ya, seringnya sih kenyamanan yang menang. Terus, kita semua pasti masih ingat banget kan zaman pandemi? Aturan jaga jarak, pakai masker, itu kan semua buat kebaikan kita bareng-bareng. Tapi apa yang terjadi? Malah banyak banget yang ngelawan. Nah ini nunjukin kalau ternyata sifat suka nentang aturan ini bukan cuma masalah satu dua orang aja. Ini bisa jadi fenomena sosial yang gede banget. Dan percaya nggak, sifat ini tuh udah ada dari ribuan tahun yang lalu. Nah, di pembahasan yang kita kulik kali ini, ada satu istilah yang keren banget buat ngegambarin sifat keras kepala ini. Tegar tengkuk. Kaku lehernya, gitu. Dan buat ngasih lihat seberapa serius akibatnya, kita akan diajak buat melihat sebuah cerita dari zaman dulu yang ternyata relevan banget sama kita sekarang. Oke, jadi kita masuk ke ceritanya nih. Ini cerita tentang pengkhianatan besar di zaman dulu. Ceritanya bangsa Israel. Jadi mereka ini dikasih aturan, semacam perjanjian suci yang harusnya jadi pegangan hidup mereka. Tapi ya gitu deh, seperti yang bakal kita lihat, mereka malah bolak-balik milih jalan yang lain. Inti dari janji mereka itu kan sebuah perjanjian suci. Tapi coba lihat, apa yang mereka lakuin? Mereka malah mulai nyembah berhala, bikin tempat-tempat kurban buat dewa-dewa lain. Terus para nabi yang datang buat ngingetin mereka, dicuekin aja gitu. Perjanjian itu bukan cuma dilupain, tapi benar-benar dirusak secara sengaja dan sistematis. Kalau kita lihat pelanggarannya separah itu, mungkin kita mikir, wah hukumannya pasti langsung datang nih. Tapi ternyata enggak. Justru kebalikannya. Bukannya langsung dimurkai, yang datang malah periode kesabaran yang panjang banget. Sebuah masa yang disebut masa anugerah. Dan ini bukan sebentar loh. Proses ini jalan terus selama ratusan tahun. Jadi, mulai dari perjanjian awal, terus dikirim nabi-nabi kayak Elia dan Elisa buat ngingetin, bahkan sampai ada mujizat-mujizat besar yang terjadi, tujuannya ya biar mereka melek gitu. Bayangin, berabad-abad dikasih kesempatan terus buat berubah. Ini sih kesabaran yang luar biasa banget. Tapi, ya namanya kesabaran, bahkan kesabaran ilahi sekalipun ternyata ada batasnya. Karena mereka nolak terus-terusan, akhirnya sampailah pada satu titik balik yang dramatis banget. Jadi setelah ratusan tahun, setelah berabad-abad dikasih peringatan dan ditungguin, akhirnya habis juga masa kemurahan itu. Di pembahasan ini dijelasin dengan tegas banget. Tuhan bilang, cukup. Nah, ini dia poin pentingnya. Ternyata masa anugerah itu bisa selesai. Batas kesabarannya udah lewat. Dan akibat dari sifat tegar tengkuk mereka itu, ya udah, nggak bisa dihindari lagi. Nah, disinilah cerita zaman dulu itu tiba-tiba jadi kayak relevan banget sama kita sekarang. Pembahasan ini ngajak kita buat ngelihat cerita ini bukan sekedar pelajaran sejarah, tapi sebagai cermin buat kita ngaca. Pertanyaannya jadi personal banget nih buat kita. Jangan-jangan kita sekarang ini lagi ada di fase menguji kesabaran. Mungkin bukan kesabaran ilahi ya, tapi bisa jadi kesabaran orang tua, pasangan, teman-teman kita, atau bahkan nguji batas kesempatan yang dikasih sama hidup. Ini semacam ajakan buat kita nanya ke diri kita sendiri. Apa kita lagi nyuekin lampu kuning atau kesempatan kedua yang udah dikasih? Entah itu dari sumber ilahi atau ya dari kehidupan sehari-hari aja. Sifat tegar tengkuk ini kan bikin kita jadi rapuh ya. Udah gitu hidup kadang ngasih kita situasi yang susah banget, yang benar-benar di luar kendali kita. Nah pertanyaannya di tengah-tengah kerapuhan kita dari dalam dan ketidakpastian dari luar, kita bisa dapat kekuatan dari mana? Untuk ngejawab ini, pembahasannya beralih ke sebuah contoh kejadian nyata. Jadi, pembicara ini ngangkat tragedi tenggelamnya KRI Nanggala 402 buat ngajak kita mikir gimana sih cara kita menghadapi sesuatu yang bener-bener ya udah kita nggak bisa apa-apa lagi. Di sini kita kayak ngeliat ada dua kutub yang berlawanan.
Di satu sisi, ada logika, perhitungan, data, probabilitas, yang semuanya bilang nggak ada harapan. Secara matematis, peluang selamatnya itu hampir nol. Tapi, di sisi lain, ada yang namanya iman. Sebuah kekuatan yang nggak bisa diukur pakai logika, yang jadi pegangan kita justru pas semua hal lain udah hancur. Jadi, intinya apa? Gini, di satu sisi kita punya sifat tegar tengkuk yang bisa ngebawa kita ke jurang. Tapi di sisi lain ada penyeimbangnya. Dan kekuatan penyeimbang ini bukan harta, bukan jabatan, bukan hal-hal yang bisa hilang, tapi sesuatu yang lebih dalam, iman dan dukungan dari komunitas. Inilah yang jadi jangkar kita pas lagi kena badai kehidupan. Entah itu badai yang kita bikin sendiri atau badai yang datang tiba-tiba. Nah, ini ninggalin kita sama satu pertanyaan buat direnungin. Di tengah dunia yang nggak bisa kita tebak ini, apa sih yang jadi pegangan atau jangkar Anda?